sahabat Priangan, pada kisah berikut ini, Abu Nawas diminta oleh Sultan Harun ar-Rasyid untuk membuat lagi suatu perkara yang mustahil dilakukan manusia, yaitu bagaimana Abu Nawas bisa mengajar kepada seekor lembunya untuk bisa membaca Al-Quranul Karim. Kisahnya begini. Pada suatu ketika, Raja Harun ar-Rasyid berkata kepada sahayanya, "Hei sahayaku, titah Sultan Harun ar-Rasyid pada suatu hari kepada seorang hambanya di istana kerajaan Baghdad. Engkau pergilah panggil Abu Nawas, suruh dia datang menghadap aku. Pada pagi hari ini juga ya." "Daulat tuanku yang mulia," titah paduka hamba junjung tinggi. Kemudian hamba raja itu pun pergilah ke rumah Abu Nawas. Setelah sampai ke rumahnya, maka ia berkata, "Wahai Abu Nawas, tuan hamba dipersilahkan duri yang dipertuan datang ke istana kerajaan Baghdad hari ini juga." Tidak berapa lama kemudian, hadirlah Abu Nawas di istana kerajaan Baghdad dan menghadap baginda Sultan Harun ar-Rasyid. Maka sabda baginda kepadanya, "Wahai Abu Nawas, adapun engkau aku panggil menghadap, karena aku hendak minta kepadamu untuk mengajarkan lembuku agar bisa membaca Al-Quran. Nah, apabila lembu ini tidak pandai mengaji Al-Quran, niscaya aku suruh hukum kau." Abu Nawas pun menjawab dengan penuh ta'zim kepada baginda, "Paduka, baiklah Sya'alam, titah tuanku hamba junjung di atas batu kepala hamba." Setelah itu Abu Nawas pun menyembah kepada rajanya dan bermohon diri pulang ke rumahnya serta membawa serta lembu milik baginda itu. Sesampai di rumahnya, binatang itu pun diikatkannya pada sebatang kurma di belakang rumahnya erat-erat. Setiap hari datanglah Abu Nawas membawa sebuah cambuk rotan ke tempat lembu itu diikat. Kemudian binatang itu pun dipukulnya. Terus dipukul. Meskipun lembu itu sudah mau mengamuk karena kesakitan, tetapi tetap dipukul juga oleh Abu Nawas sambil berkata, atau. Rupanya perkataan itulah yang diajarkan Abu Nawas kepada lembu milik baginda. Pagi dan petang tiada henti kepada lembu itu, seraya memukul juga dengan tiada henti-hentinya. Dari pagi sampai pukul 11 tengah hari, dan dari pukul 1 sampai pukul 5 petang, pekerjaan Abu Nawas adalah mengajar lembu itu mengaji. Sehingga ia tiada sempat lagi akan pergi menghadap baginda raja. Al-Kisah sudah sampai setengah bulan lamanya. Maka baginda Harun ar-Rasyid pun menyuruh orang melihat pekerjaan Abu Nawas di rumahnya untuk memastikan apakah Abu Nawas bisa mengajar lembu itu atau tidak. Ketika hamba raja itu sampai ke rumah Abu Nawas, maka oleh dia terdengarlah perkataan Abu Nawas mengajar lembu itu. Tiada lain katanya adalah atau, terus begitu. Serta dengan memukul lembu itu. Dan lembu itu sampai setengah mati dibuatnya. Setelah melihat kelakuan Abu Nawas bagaimana mengajar lembu milik baginda, segera kembalilah hamba raja itu untuk menghadap baginda di istana. "Paduka, mohon ampun ke bawah duli Syah Alam. Hamba lihat Abu Nawas sedang mengajar lembu itu, baginda. Adapun lembu tuanku itu diikatkannya di belakang rumahnya pada sebatang pohon kurma. Kemudian dipukulinya dengan cambuk rotan yang besar. Kasihan lembu itu hampir setengah mati rupanya, Paduka. Apabila tidak kuat talinya, niscaya akan mengamukkan lembu itu." "Oh, begitu ya. Apa yang diajarkan oleh Abu Nawas padanya?" "Baginda, yang diajarkan oleh Abu Nawas tiada lain yang hamba dengar hanyalah 3 kata saja." "Oh, apa katanya?" "Paduka, Abu Nawas mengatakan yang itu juga 3 patah kata, yaitu atau. Ketika mendengar pengaduan dari sahayanya itu, heranlah baginda, sangat heran. Maka kemudian baginda Raja Harun ar-Rasyid bersabda, "Sahaya, engkau panggil kemari Abu Nawas sekarang juga. Aku mau tahu,
Bagaimana kabarnya mengajar lembuku? Apakah lembuku sudah pandai membaca Al-Quran atau belum? Cepat. Baik, Paduka yang mulia. Tidak berapa lama kemudian Abu Nawas pun datang disertai dengan sahaya raja. Kemudian menghadap Baginda. Maka Baginda Raja Harun Rasyid pun berkata kepada Abu Nawas, "Hei Abu Nawas, sudahkah engkau ajarkan lembuku untuk membaca Al-Quran? Dan sudahkah pula ia tahu membaca Al-Quran atau belum?" Abu Nawas menyembah dan menjawab dengan penuh takzim, "Paduka, sudah tahu sedikit. Lembu Paduka sudah tahu sedikit. Daulat Tuanku Syah Alam." Demikian laporan Abu Nawas. Dan Baginda pun bersabda, "Abu Nawas, aku telah menyuruh orang untuk melihatmu. Ia mengatakan bahwa engkau hanya mengajarkan kepada lembu itu 3 patah kata. Betulkah begitu?" "Benar, Paduka." "Benarkah kau mengajarkan kepada lembuku itu 3 patah kata atau itu saja? Benar. Apa artinya itu, Abu Nawas?" "Aku tidak tahu apa yang dimaksud." Dengan penuh takdim, Abu Nawas pun segera menjawab apa yang ditanyakan oleh rajanya. "Ampun ke bawah dulu Syah Alam. Arti kata atau itu, jikalau tidak lembu itu yang mati, atau hamba, atau tuanku, atau jikalau tidak ada salah seorang yang mati, maka tidaklah senang hamba ini, Paduka." Maksud hamba, sebab lembu itu sampai habis umurnya pun tidak akan bisa mengaji Al-Quran. Itulah sebabnya maka hamba pukul dan pukul terus, supaya ia lalu mati, Baginda. Hamba senang, maka tuntaslah pekerjaan hamba yang dititahkan oleh Paduka. Atau hamba mati, atau duli Syah Alam, atau salah satunya. Nah, Baginda, barulah habis perkara lembu yang ditanyakan oleh Paduka yang mulia itu. Mendengar apa yang dikatakan oleh Abu Nawas seperti itu, Baginda tidak mampu berkata-kata lagi. Ia pun membenarkan apa yang dikatakan oleh Abu Nawas. Setelah itu, Abu Nawas pun segera bermohon diri untuk pulang ke rumahnya. Teman-teman budiman, sebelum Abu Nawas beranjak pergi dari istana, Baginda segera bertitah, "Abu Nawas, baiklah Abu Nawas. Lembu itu boleh kau ambil, atau kau jual, atau kau sate di rumahmu, Abu." Terima kasih banyak Daulat Tuanku Syah Alam. Terima kasih atas segala kebijaksanaan Paduka yang mulia. Demikian kata Abu Nawas sambil tersenyum. Dan ia menghadap kepada Baginda sampai ke tanahlah kepalanya. Baginda tersenyum saja melihat kejenakaan Abu Nawas dan juga kecerdasannya. Abu Nawas dikisahkan ia pun keluar dari istana dengan gembira dan riang hatinya. Demikian teman budiman.